Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 28A. Maya Dewi dan Hendrik Dehaan cepat melompat dari kursi mereka sedangkan keluarga diam-diam berlari keluar dari ruangan. Maya Dewi melolos sabuk Cinde Kencono sedangkan Hendrik Dehaan sudah mencabut pistolnya. Raksasa bule ini cepat menembakkan pistolnya ke arah Jatmika. Dar-dar. Akan tetapi Jatmika melempar tubuh ke samping lalu bergulingan dan sambil bergulingan dia melontarkan keris pusakanya ke arah tangan Hendrik yang memegang pistol itu. Dor. Terang. Ah. Tembakan ketiga kali ini pun luput dan tiba-tiba keris itu menyambar dan mengenai tangan Hendrik yang mengaduh dan pistolnya terlempar bersama keris. Dia menjadi marah dan sudah menerkam kepada Jatmika dengan pukulan tangannya yang besar dan kuat. Akan tetapi Jatmika menangkis dan membalas. Dua orang itu segera saling serang dengan seru. Nyi Maya Dewi juga sudah menyerang Sulastri dengan sabuk Cinde Kencana. Sabuk yang berwarna kuning emas itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang menyambar ke arah Sulastri dengan suara meledak-ledak. Namun Sulastri yang maklum akan kesaktian wanita ini, juga memutar pedangnya yang membentuk sinar kehijauan seperti payung atau perisai yang melindungi dirinya. Juga ia berusaha membalas dengan gigih. Dua orang sisa anak buah yang tadinya ketakutan kini menjadi nekat ketika melihat dua orang pimpinan mereka sudah saling serang dengan dua orang muda itu. Seorang mencoba untuk membantu Nyi Maya Dewi dan seorang lagi membantu Hendrik Dehaan dengan golok mereka. Akan tetapi dalam waktu beberapa detik saja kedua orang anak buah itu sudah roboh oleh pukulan Margopati tangan Jatmika dan sambaran sinar pedang hijau di tangan Sulastri. Betapapun besar tenaga kasar Hendrik dan betapa kuat pun tubuhnya, dia kewalahan menghadapi Jatmika yang bergerak dengan gerakan Aji Sonya Hasta dan kalau memukul menggunakan tenaga Aji Margopati. Beberapa kali dia terkena pukulan Margopati dan biarpun dia masih dapat bertahan, namun sesungguhnya dia sudah terluka dalam, tenaganya mulai berkurang. Ketika Hendrik menyerang dengan kedua tangan, hendak menangkap lawan, Jatmika mengelak. Dia tahu bahwa kalau sampai dia tertangkap dua buah tangan yang panjang besar dan amat kuat itu, dia terancam bahaya maut. Akan tetapi ternyata serangan dahsyat tadi hanya berupa gertakan saja karena tiba-tiba Hendrik sudah berlari ke sudut ruangan di mana menggeletak pistolnya yang tadi terlempar ke sana. Akan tetapi cepat sekali tubuh Jatmika sudah melesat bagaikan kilat mengejarnya dan pemuda perkasa ini sudah lebih dulu mengambil pistol itu. Selama hidupnya Jatmika belum pernah memegang pistol, apalagi menembak. Akan tetapi dia pernah mendengar tentang senjata api itu dan dapat mengira-ngira bagaimana menarik pelatuknya untuk menembak. Dia membidik ke arah Hendrik yang masih bergerak untuk merampas pistol dan menarik pelatuknya dengan jari telunjuk. Dar. Pistol itu menendang sehingga Jatmika terkejut dan melemparkannya ke arah Hendrik. Akan tetapi dia melihat Hendrik terjengkang sambil mendekap dadanya dan roboh tak bergerak lagi. Jatmika lalu mengambil kerisnya Kiai Cugruk menggeletak tak jauh dari situ. Kemudian dia melompat dan membantu Sulastri yang terdesak oleh sabuk Cinde Kencono Nyi Maya Dewi yang meledak-ledak itu. Hiyaah! Jatmika menyerang dengan pukulan Margopati yang dilakukan dengan tangan kirinya. Hait! Sulastri yang tadinya terdesak, bahkan pundaknya sudah terkena lecutan ujung sabuk lawan dan terluka, kini berbesar hati dan ia juga menyerang dengan Aji Margopati. Diserang dari depan dan dari kiri itu, Maya Dewi terkejut bukan main. Apalagi ia dapat merasakan bahwa tenaga pukulan pemuda itu bahkan lebih kuat dibandingkan pukulan Sulastri. Ia cepat mengelak dengan lompatan ke belakang. Ketika dua orang pengeroyoknya mendesak dengan senjata pedang dan keris, Maya Dewi memutar sabuknya untuk melindungi dirinya dan tiba-tiba tubuhnya melompat tinggi. Sebelum Sulastri dan Jatmika menyadari apa yang dilakukan Maya Dewi, terdengar suara berkerontangan dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Kiranya wanita yang cerdik itu telah menghancurkan dua buah lampu gantung yang menerangi ruangan itu.
Karena khawatir diserang dalam kegelapan itu, Sulastri dan Jatmika memutar senjata untuk menjaga diri. Akan tetapi tidak ada serangan, tidak ada suara, bahkan tidak ada gerakan. Maya Dewi telah lenyap dari ruangan itu. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang di luar rumah itu. Jatmika dan Sulastri maklum akan bahaya yang mengancam mereka kalau banyak mata-mata kumpeni dan serdadu-serdadu mereka datang. Maka keduanya segera melarikan diri, keluar dari rumah itu melalui pintu belakang. Mereka mengintai dari tempat gelap dan Sulastri melihat keluarga bersama belasan orang Belanda yang memegang pistol. Ia memberi isyarat kepada Jatmika dan mereka cepat pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mereka melarikan diri dan berada di luar kota, Jatmika mengajak Sulastri beristirahat di dalam sebuah gubuk yang berdiri di ladang. Bulan sudah condong ke barat namun masih memberi penerangan sehingga cuaca menjadi remang-remang. Sayang kita tidak berhasil membunuh wanita iblis itu. Sulastri berkata kecewa. Ya, lebih menyesal lagi kita tak berhasil mencegah mereka membakar gudang ransum itu. Kata Jatmika. Akan tetapi, bagaimana engkau tiba-tiba muncul membantuku dan benarkah engkau telah sembuh dan dapat mengingat kembali masa lalumu, Ulis? Panjang ceritanya, Kakang Mas Jatmika. Dan karena aku sekarang sudah ingat kembali bahwa namaku adalah Sulastri, maka nama Listiani atau Eulis itu kita lupakan saja dan harap engkau memanggil aku Sulastri. Baiklah, Sulastri, walaupun di dalam hatiku engkau tetap Eulis yang gelis, cantik. Nah, ceritakanlah pengalamanmu semenjak kita berpisah. Sulastri lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Parmadi dan Muryani di sungai ketika ia bersama Neneng Salma hendak mencuci pakaian dan mandi. Nanti dulu, siapa itu Neneng Salma? Jatmika bertanya. Oh, iya. Engkau belum mengenalnya. Ia lalu bercerita tentang Gadi Waranggana dari Kasumedang itu datang bersama Ki Salmun, ayahnya, datang mengungsi dari Sumedang ke Dermayu atas nasihat Lindu Aji. Setelah mendengar keterangan panjang lebar tentang Neneng Salma, Jatmika bertanya lagi. Dan siapa itu Parmadi dan Muryani? Engkau tidak dapat menduga siapa Kakang Mas Paimadi. Dia masih kakak seperguruan kita. Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak mengenalnya? Tentu saja tidak. Dia adalah murid dari Eyang Resi Tejo Wening, kakak guru mendiang Eyang Guru Ki Tejo Langit. Ah, begitukah? Ceritamu semakin menarik, lanjutkanlah, Lastri. Setelah saling mengenal aji-aji kami yang sama, dan tahu bahwa aku kehilangan ingatan masa lakuku, Kakang Mas Parmadi dan istrinya Mbak Kayu Muryani berkunjung ke rumah dan mengobatiku dengan tiupan sulingnya. Aku sembuh dan dapat pulih kembali ingatanku. Terima kasih kepada Gusti Allah. Wah, syukurlah, aku ikut merasa bahagia sekali, Lastri. Saking gembiranya, Jatmika merangkul gadis itu. Akan tetapi dengan gerakan lembut Sulastri menghindar. Jatmika merasa heran sekali, akan tetapi tidak memaksa, hanya berkata penuh perasaan sehingga suaranya menggetar. Aku rindu sekali kepadamu, Lastri. Sulastri menghela napas panjang. Setelah teringat kembali akan masa lalunya, ia kini selalu teringat akan hubungan batinnya dengan Lindu Aji dan sulit baginya untuk membiarkan dirinya dipeluk pria lain walaupun pria itu adalah Jatmika yang dikagumi dan disukainya. Kakang, bukan waktunya kita bicara tentang hal itu. Akan kulanjutkan ceritaku. Baiklah, Lastri. Nah, lanjutkan ceritamu. Kaya Jatmika, agak tersipu akan tetapi heran melihat sikap Lastri yang dingin terasa sekali dalam suaranya. Sulastri bercerita dengan singkat tentang munculnya pangeran dari Banten yang dulu mengganggu Neneng Salma untuk memaksa gadis itu ikut. Pangeran ini ditemani dua orang datuk, yaitu Kiai Sidi Kawasa dan Aki Somat. Parmadi, Muryani dan ia sendiri yang sudah sembuh berhasil mengusir mereka. Setelah Kakang Mas Parmadi dan Mbak Muryani pergi untuk mencari pembunuh Eyang Guru Tejo Langit, aku yang sudah pulih ingatanku, menjadi gelisah. Mas Aji mencari pembunuh itu dan berjuang membela Mataram, engkau dan Kang Parmadi juga begitu.
Aku merasa tidak enak untuk duduk diam di rumah saja, maka aku lalu nekat meninggalkan rumah. Dan bagaimana engkau dapat berada di sini? Tanya Jatmika. Aku teringat kepada Raden Banuseta yang dulu ikut melawan aku dan Mas Aji, maka aku lalu pergi ke Tegal hendak mencarinya. Malam tadi aku tiba di mana engkau sedang bertanding melawan Harya Bakawulung. Ah, agaknya memang Gusti Allah yang menuntunmu sehingga engkau dapat membantuku dan aku dapat menyelamatkan diri dari kakek yang sakti mandraguna itu. Akan tetapi, Kakang Mas Jatmika, kenapa Mataram menumpuk demikian banyak ransum di Tegal? Dan kenapa pula antek-antek kumpeni itu membakar gudang? Lastri, engkau tentu sudah mendengar bahwa bala tentara Mataram akan melakukan penyerbuan ke Jayakarta dan untuk keperluan pasukan itulah maka ransum itu ditumpuk untuk persediaan. Dan para mata-mata kumpeni keparat itu tentu melaksanakan perintah atasan mereka. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Siasat yang amat keji dan curang. Kakang Jatmika, kalau begitu mari kita cepat pergi ke Jayakarta untuk membantu pasukan Mataram. Kukira Jahanam Banuseta dan Kakang Hasanuddin yang berkhianat itu tentu berada pula di sana. Benar, Lastri. Aku juga menduga bahwa Harya Bakawulung dan Maya Dewi mungkin melarikan diri ke sana pula. Dua orang itu menanti sampai fajar menyingsing, lalu mereka berdua melakukan perjalanan ke barat, ke arah Cirebon. Kumpeni Belanda memang menggunakan taktik yang mereka anggap cerdik, akan tetapi yang bagi Mataram merupakan akal yang amat licik dan curang. Bukan hanya gudang ransum di Tegal yang mereka bakar, akan tetapi juga ratusan perahu yang membawa ransum untuk pasukan Mataram, dihadang kapal Belanda dan meriam-meriam mereka menghancurkan dan menenggelamkan perahu-perahu itu berikut ransumnya. Juga ratusan rumah penduduk di sekitar pantai yang dianggap rumah para petani yang mengumpulkan padi dan beras untuk bala tentara Mataram, diserang dan banyak rumah dibakar. Beberapa buah dusun menjadi geger oleh serangan Belanda ini yang melakukan semua itu dengan maksud untuk mencegah penduduk membantu pasukan Mataram, membuat mereka ketakutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda yang berwajah tampan dan manis bertubuh hangkung tegap. Matanya lembutkan tetapi terkadang mengeluarkan sunar mencorong, pakaiannya sederhana namun rapi, melekah dengan lenggang santai namun kokoh bagaikan langkah harimau, berjalan menuju ke gudang Kadipaten di Cirebon. Di pintu gerbang gedung Kadipaten pemuda itu dihadang 5 orang prajurit penjaga. Berhenti! Bentak 4 orang dari mereka. Akan tetapi yang seorang lagi sudah setengah tua dan agaknya dia yang menjadi kepala jaga, berseru dengan girang dan hormat. Denmas Lindu Aji alap-alap Laut Kidul. Bagus kalau Andika mengenalku, Paman. Aku mohon menghadap Paman Adipati Pangeran Ratu. Maukah Andika melaporkan kunjunganku ini? Tentu, Denmas, tentu. Mari silakan. Lindu Aji mengikuti prajurit itu. 4 orang kawannya saling pandang dengan heran, lalu seorang di antara mereka berkata, "Ah, dia itu alap-alap Laut Kidul? Aku pernah mendengar bahwa dialah yang menghancurkan gerombolan Muding Hideung di Gunung Careme. Wah, itukah orangnya? Kelihatannya masih begitu muda dan sederhana." Kau tahu apa? Dia itu seorang utusan Kanjeng Gusti Sultan Agung di Mataram yang berpangkat Senopati Muda. Lindu Aji mendengar percakapan ini akan tetapi dia tidak peduli dan mengikuti penjaga itu ke beranda. Di situ prajurit itu disambut seorang prajurit pengawal istana dan dia mengoper Aji kepada prajurit pengawal itu sambil berkata, "Lapor, tamu ini adalah alap-alap Laut Kidul bernama Lindu Aji yang mohon menghadap Gusti Adipati." Prajurit pengawal itu pun mengenal nama ini dan setelah mempersilakan Aji duduk di ruang tunggu, dia segera melapor ke dalam. Tak lama kemudian pengawal itu sudah kembali ke ruang tunggu mengatakan bahwa sang adipati sudah siap menerima Lindu Aji. Pemuda itu lalu mengikuti pengawal memasuki ruangan. Begitu Lindu Aji memasuki ruangan, dia melihat sang adipati sudah duduk menanti di atas kursi kebesarannya. Pria yang gagah berusia 65 tahun itu tersenyum menyambut kedatangan Lindu Aji. "Anak Mas Lindu Aji, Andika yang datang? Silakan duduk,
Anak Mas, kata Adipati dengan ramah, bahkan lalu bangkit dan mempersilakan Lindu Aji yang menyembah itu untuk duduk di atas kursi yang sudah tersedia di depannya. Karena hari itu bukan hari persidangan, maka tidak ada perwira yang hadir, bahkan tidak tampak seorang pun prajurit pengawal dalam ruangan itu. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Adipati percaya penuh kepada tamunya. Terima kasih, Gusti Adipati, kata Lindu Aji hormat. Anak Mas Lindu Aji, mengapa Andika berbasa basi seperti itu? Sebut saja Paman, jangan Gusti. Bukankah Andika ini juga seorang senopati muda Mataram yang menjadi kepercayaan Gusti Sultan Agung? Nah, katakan Anak Mas. Kabar baik apakah yang Andika bawa kali ini? Paman Adipati, Paduka tentu telah mengetahui bahwa bala tentara Mataram kini sedang bergerak menuju Batavia untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Dan saya mendengar bahwa Kompeni Belanda melakukan usaha perlawanan yang curang dengan menembaki perahu-perahu pembawa ransum, bahkan membakar gudang-gudang ransum di Tegal dan tempat-tempat lain. Ya, kami mendengar akan hal itu, Anak Mas. Akan tetapi, apa yang dapat kita perbuat? Kami memang berpihak kepada Mataram, akan tetapi kalau melakukannya dengan berterang, Kompeni tentu akan memusuhi dan menyerang kami. Padahal, penyerangan Belanda melalui kapal-kapal perang berbahaya sekali. Lindu Aji mengerutkan alisnya, akan tetapi dalam hatinya dia harus mengakui kebenaran Sang Adipati ini. Bagaimanapun juga, Kadipaten Cirebon tentu saja harus menjaga keselamatannya sendiri. Yang terpenting asal Kadipaten Cirebon tidak membantu Belanda, hal itu sudah cukup baik. Bahkan dia juga mendengar bahwa biasanya, Sang Adipati ini menjadi perantara yang dapat dipercaya apabila Mataram hendak mengadakan hubungan atau perundingan dengan pihak Banten dan para kadipaten lain di Jawa Barat. Juga dapat menjadi perantara kalau hendak mengadakan hubungan dan perundingan dengan pihak Kompeni Belanda sekalipun. Akan tetapi, Paman Adipati, apakah di Kadipaten Cirebon juga diadakan gudang ransum untuk pasukan Mataram? Memang ada, 2 gudang besar, yang pertama berisi beras dan yang kedua berisi gunungan padi. Kami sudah mengutus seregu prajurit menjaga kedua gudang itu. Hanya seregu, Paman Adipati? Apakah cukup? Tanya Lindu Aji. Kami kira sudah cukup. Kompeni Belanda tidak akan berani mengganggu gudang ransum yang berada di wilayah kami, tentu merasa sungkan kepada kami. Mudah-mudahan saja begitu, Paman Adipati. Tiba-tiba seorang prajurit pengawal bergegas masuk, menjatuhkan diri berlutut dan sebelum Adipati Cirebon yang menjadi marah dan mengerutkan alis itu sempat bertanya, dia sudah lebih dulu menyembah dan berkata dengan takut-takut. Mohon beribu ampun kalau hamba berani mengganggu dan menghadap Paduka tanpa dipanggil, Gusti. Hamba hendak melapor bahwa gudang-gudang ransum diserbu orang dan dibakar. Apa? Adipati Pangeran Ratu bangkit berdiri dan membentak prajurit pengawal itu. Cepat panggil perwira pasukan pengawal. Siap, Gusti. Prajurit itu cepat menyembah dan mundur, keluar dari ruangan itu. Aji sudah bangkit dan kini dia memberi hormat. Paman Adipati, saya mohon pamit. Saya akan menghadapi pengacau-pengacau itu. Tanpa menanti jawaban, Aji sudah melompat keluar dan dia berlari ke alun-alun Kadipaten. Banyak orang berlarian dengan panik di jalan raya dan tanpa bertanya pun dia tahu di mana terjadinya kekacauan itu karena tampak sinar api dan asap di sebelah utara dan dari arah itu orang-orang berlarian. Setelah berlari cepat dia mendengar pula suara ledakan-ledakan, bukan hanya ledakan kebakaran melainkan ledakan seperti bunyi meriam atau senjata api lainnya. Setelah tiba di tempat kebakaran, Aji melihat betapa 2 buah gudang besar sedang terbakar. Penduduk berlarian ketakutan dan dia melihat pula beberapa orang prajurit Kadipaten, tinggal belasan orang agaknya berusaha untuk memadamkan api, akan tetapi mereka diserang oleh gerombolan orang yang bersenjata golok. Di antara mereka banyak pula yang bersenjata pistol. Dan di belakang gudang yang terbakar, dia melihat seorang pemuda dan seorang gadis sedang berkelahi melawan seorang kakek brewok yang bertubuh tinggi besar dan 2 orang lain yang bersenjata golok.
Ketika memandang dengan teliti, Aji terkejut, marah dan juga girang mengenal bahwa gadis itu bukan lain adalah Sulastri, pemuda itu Jatmika. Adapun kakek yang menjadi lawan mereka adalah Ki Haria Bakawulung yang dibantu dua orang bersenjata golok. Menghadapi Ki Haria Bakawulung saja, Jatmika dan Sulastri sudah bertemu dengan lawan berat. Apalagi kakek yang selalu memusuhi Mataram itu dibantu dua orang yang lumayan tangguh, maka sepasang orang muda itu tampak terdesak hebat. Aji dapat menduga bahwa tentu Ki Haria Bakawulung itu yang berada di balik layar terjadinya kebakaran-kebakaran terhadap gudang ransum Mataram. Jahanam busuk! Bentaknya dan tubuh Aji sudah menerjang ke depan dengan cepat sekali. Dengan kecepatan gerakan Aji Bayu Sakti, dia seperti terbang dan sudah menyerang Ki Haria Bakawulung dengan tamparan tangannya ke arah kepala raksasa itu dengan pengerahan tenaga dari Aji Surya Chandra. Wut! Plak! Ki Haria Bakawulung terkejut sekali ketika merasakan datangnya serangan yang amat dahsyat dari tubuh pemuda yang terbang meluncur itu. Dia cepat menangkis dan ketika kedua lengan bertemu, Ki Haria Bakawulung terhuyung ke belakang. Sementara itu, Jatmika dan terutama Sulastri girang bukan main melihat datangnya Lindu Aji yang membantu mereka. Sulastri hampir menangis saking harunya. Sekarang ia ingat benar kepada Aji dan merasa betapa jantungnya berdebar penuh rindu dan bahagia. Akan tetapi ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan selagi Ki Haria Bakawulung diserang oleh Lindu Aji. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, seperti di komando saja, Sulastri dan Jatmika menerjang kedua orang pembantu Ki Haria Bakawulung yang bersenjata golok. Kalau tadi dua orang itu masih dapat mengeroyok mereka adalah karena ada Datuk Madura yang sakti itu. Kini setelah Datuk itu bertanding melawan Aji, tentu saja dua orang itu sama sekali bukan tandingan Sulastri dan Jatmika. Beberapa jurus saja dua orang itu sudah roboh dan tewas. Ki Haria Bakawulung terkejut bukan main. Dia merasa menyesal mengapa dia berpencar dari kawan-kawannya. Seperti diketahui, Ki Haria Bakawulung melaksanakan tugas sebagai antek Kompeni Belanda bersama Nyi Maya Dewi dan pasukan Kompeni. Dia berhasil melakukan pembakaran dan memusnahkan gudang ransum di Tegal. Akan tetapi dia bertemu dengan Jatmika dan Sulastri yang mengeroyoknya dan melihat ketangguhan sepasang orang muda itu, dia melarikan diri ke Cirebon. Di sini ada dua orang rekannya yang bertugas sama dengannya, yaitu memusnahkan gudang-gudang sansum pasukan Mataram. Setelah bertemu dengan dua orang rekannya, yaitu Kiai Sidi Kawasa dan Aki Somad, mereka bertiga lalu mengatur siasat untuk membakar dua buah gudang berisi ransum untuk tentara Mataram. Di Cirebon, mereka lebih berhati-hati, tidak mempergunakan serdadu-serdadu Belanda, melainkan gerombolan yang sudah dipengaruhi dan diperbudak oleh Belanda, menjadi antek-antek bayaran. Di bawah pimpinan tiga orang datuk yang sakti mandraguna ini, tidak sukar bagi gerombolan itu untuk menyerang pasukan yang menjaga gudang, lalu membakarnya. Setelah dua buah gudang itu mulai terbakar, Ki Haria Bakawulung lalu berpencar dari Kiai Sidi Kawasa dan Aki Somad seperti yang sudah mereka rencanakan. Akan tetapi baru saja dia hendak melarikan diri ke belakang gudang, tiba-tiba muncul Sulastri dan Jatmika yang segera mengenalnya dan sepasang orang muda ini tentu saja segera mengetahui bahwa tentu datuk besar dari Madura ini yang mendalangi kebakaran gudang ransum, maka mereka lalu menyerangnya. Akan tetapi Ki Haria Bakawulung melawan, bahkan dengan bantuan dua orang anggota gerombolan dia mendesak Jatmika dan Sulastri dan nyaris merobohkan menewaskan sepasang orang muda itu. Akan tetapi alangkah kaget dan kecewanya ketika tiba-tiba muncul Lindu Aji. Apalagi melihat dua orang anak buahnya itu roboh. Dia menjadi jerih dan cepat membanting dua bahan peledak yang mengeluarkan suara keras dan asap tebal. Lindu Aji, Sulastri dan Jatmika cepat melompat ke belakang. Melihat kakek raksasa itu melarikan diri ke barat, Aji berkata kepada mereka, "Kakang Jatmika dan Nimas Eulis, kalian bantu memadamkan api, aku akan mengejar kakek iblis itu." Alap-alap laut kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Aji melompat ke depan.
Mas Aji. Sulastri berseru. Aji menahan larinya dan menengok. Sebutan itu. Sebutan lama yang dahulu diucapkan Sulastri kepadanya. Lastri. Dia bertanya, ragu-ragu. Kau. Dengan air mata menetes-netes di atas pipinya, akan tetapi dengan mulut tersenyum, Sulastri mengangguk. Benar, Mas Aji. Aku Lastri. Ingatanku telah pulih. Akan tetapi Aji melirik ke arah Jatmika dan dia pun berkata. Syukurlah, Lastri. Aku akan mengejar orang itu lebih dulu. Dia melompat jauh. Mas Aji, hati-hatilah. Sulastri berseru. Jatmika melihat semua ini dan diam-diam menghela napas dalam. Hatinya menjadi risau dan ragu. Apakah Sulastri mencinta dia? Ataukah cintanya sudah lebih dulu dimiliki Lindu Aji, hanya saja tempo hari pertalian cinta itu ikut terhapus dari ingatannya. Dia tidak tahu dan dalam keadaan seperti itu dia tidak berani bertanya. Mari kita membantu mereka memadamkan api, ajak Jatmika yang menyadarkan Sulastri yang masih berdiri memandang ke arah perginya Lindu Aji seperti orang melamun. Akan tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Api telah berkobar besar, melahap 2 buah gudang itu dan seluruh isinya. Mereka berdua hanya dapat mengamuk, mempergunakan kesaktian mereka untuk menghajar sisa gerombolan antek Belanda yang belum sempat melarikan diri. Bahkan mereka lalu melakukan pengejaran sampai ke tepi laut di mana beberapa orang anak buah gerombolan berhasil melarikan diri menggunakan perahu. Melihat 5 orang anak buah gerombolan naik perahu yang didayung ke arah laut, Sulastri membanting-banting kaki kanannya dan berseru. Keparat jahanam kalian antek-antek kumpeni. Tiba-tiba seorang laki-laki gagah berusia kurang lebih 40 tahun bersama seorang wanita cantik berusia 36 tahun berdiri tidak jauh dari situ segera mendekat ke laut sampai air laut merendam kaki mereka sampai ke betis. Laki-laki itu ketika tadi mendengar Sulastri memaki para anak buah gerombolan sebagai antek-antek kumpeni, segera melontarkan batu besar ke arah perahu yang sedang diusahakan melawan ombak itu. Shoot! Brak! Biur! Perahu itu tertimpa batu dan pecah, 5 orang anak buah gerombolan itu terjatuh ke dalam laut. Mereka terpaksa berenang ke tepi. Jatmika dan Sulastri sudah siap menyambut mereka. Sulastri amat benci mereka mengingat akan kebakaran 2 buah gudang ransum itu, menyambut dengan pedang naga wilis di tangan. 5 orang anak buah gerombolan yang menjadi antek kumpeni Belanda itu mati-matian untuk mencoba melawan. 2 orang di antara mereka mencabut pistol, akan tetapi sebelum mereka sempat mempergunakan pistol itu, 2 buah batu karang sebesar kepalan tangan menyambar pelipis mereka dan 2 orang itu pun roboh tak mampu bangkit kembali. Suami istri perkasa yang menyambitkan batu karang itu lalu menghampiri dan menendang 2 buah pistol itu jatuh ke dalam air laut. Sementara itu, dengan kilatan pedangnya Sulastri telah merobohkan 2 orang lawan dan Jatmika juga merobohkan seorang dengan tamparan tangannya yang ampuh. Setelah merobohkan anak buah gerombolan itu, Sulastri, dengan pedang naga wilis masih di tangan, bersinar kehijauan tertimpa cahaya matahari, dan Jatmika kini menghadapi pria dan wanita yang telah membantu mereka tadi. Akan tetapi, tiba-tiba wanita cantik itu mencabut sebatang pedang yang tergantung di punggungnya. Tampak sinar hijau berkelebat dan ia sudah menggunakan pedang itu untuk membacok ke arah kepala Sulastri, tanpa berkata sepatah kata pun. Tentu saja Sulastri merasa terkejut dan heran karena hal itu sama sekali tidak pernah disangka-sangkanya. Bukankah pria dan wanita ini tadi membantunya merobohkan para antek Belanda? Dan ternyata serangan pedang itu dahsyat sekali sehingga mau tidak mau ia harus menangkis dengan pedang naga wilis yang masih di tangannya. Singgih. Terang. Krek. Pedang di tangan wanita itu bertemu dengan pedang naga wilis yang dipergunakan Sulastri untuk menangkis dan pedang wanita itu patah menjadi 2 potong. Wanita itu tidak tampak terkejut, bahkan ada sinar kegembiraan terpancar pada wajahnya ketika ia membuang pedang yang tinggal sepotong itu ke atas tanah, menggeletak dekat pedang bagian atas.
Ia menoleh kepada pria gagah di sampingnya dan berkata dengan suara bernada gembira. Kakang Mas, lihat. Naga Wilis yang asli. Engkau benar, Diajeng. Akhirnya kita temukan juga. Kata pria itu sambil mengangguk. Hei! Kalian ini siapa? Dan kenapa tiada huan tiada angin tiba-tiba menyerangku? Bentak Sulastri dan pandang mata melotot dan mulut yang manis itu cemberut. Wanita cantik itu menjawab. Aku menyerang untuk melihat apakah pedang di tanganmu itu pusaka naga Wilis asli? Sulastri mengerutkan alisnya yang hitam dan memandang ke arah pedang di tangannya. Tentu saja pedangku ini naga Wilis asli, dan pedangmu itu palsu. Ia memandang ke arah pedang yang telah patah menjadi dua potong itu, pedang yang sama benar rupanya dengan pedang di tangannya. Nah, itulah sebabnya kami tertarik sekali ketika melihat pedangmu, anak manis. Kata wanita cantik itu. Biarpun tadi sudah terbukti bahwa pria dan wanita itu membantu mereka menghadapi para antek kumpeni Belanda, namun melihat wanita cantik itu, Jatmika dan Sulastri teringat akan Nyi Maya Dewi yang juga cantik jelita dan jahat, maka mereka berdua menjadi curiga. Pria yang tampan dan gagah itu melangkah maju. Anak yang baik, coba aku pinjam sebentar pedangmu, hendak kami teliti. Sulastri tentu saja tidak mau memberikan pedangnya, bahkan ia melangkah mundur dan menyarungkan pedang naga Wilis. Jatmika melangkah maju dan berkata penuh teguran kepada pria itu. Jangan ganggu dia. Sambil berkata demikian, Jatmika mendorongkan tangan kanannya ke arah pria itu untuk memaksa pria itu mundur. Karena tadi dia melihat bahwa pria itu seorang yang digdaya, maka dia mengerahkan tenaga saktinya untuk sekedar memperingatkan pria dan wanita yang hendak mengganggu Sulastri itu. Melihat Jatmika membuat gerakan mendorong dan ada angin yang dahsyat menyambar ke arahnya, pria itu tersenyum dan mengangkat tangan kirinya, menyambut dengan dorongan. Wutut. Plak. Dua telapak tangan bertemu dan akibatnya, keduanya terdorong ke belakang. Dua orang pria itu sama-sama terkejut dan heran sekali. Sama sekali tidak mereka sangka bahwa lawan memiliki tenaga sakti yang demikian kuatnya. Melihat pria itu terdorong oleh Jatmika, wanita cantik itu agaknya menjadi marah dan ia pun melangkah maju. Akan tetapi Sulastri menghadapinya, bahkan gadis itu menyambutnya dengan tamparan tangan yang mengandung aji Margopati. Wanita itu terkejut, cepat sekali mengelak dan siap untuk membalas. Akan tetapi pria itu cepat mencegahnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Cukup, Diajeng, jangan berkelahi. Suaranya mengandung wibawa yang amat kuat sehingga dua orang wanita itu sama-sama melompat mundur. Kini pria itu dengan tersenyum berkata kepada Jatmika dan Sulastri yang masih siap siaga menghadapi serangan. Ah, kalian adalah orang-orang muda yang sakti mandraguna. Ketahuilah, kami sama sekali tidak mempunyai niat jahat terhadap kalian. Hanya karena melihat pedang naga Wilis itulah maka istriku ini memperlihatkan sikap yang aneh dan itu ada sebabnya. Perkenalkanlah lebih dulu. Aku bernama Tejo Manik atau lebih dikenal dengan nama Sutejo, bertempat tinggal di lereng Gunung Kawi. Dan ini istriku bernama Retno Susilo. Jatmika terkejut mendengar nama itu dan dia kini memandang ke arah sebuah pecut yang gagangnya terselip di ikat pinggang Sutejo dan pecutnya sendiri melilit pinggang. Apakah Andika yang disebut orang pecut Bajrakirana? Dia pernah mendengar nama ini dari mendiang ayahnya dan dia mendengar bahwa Sutejo yang diberi julukan si pecut Bajrakirana ini adalah seorang pendekar sakti mandraguna yang setia kepada Mataram. Sutejo tersenyum dan mengangguk. Sejak tadi pun dia sudah melihat betapa pemuda dan gadis itu bukan orang-orang sembarangan, maka dia mencegah istrinya bertanding dengan gadis itu. Jatmika menoleh kepada Sulastri. Nimas Sulastri, paman dan bibi ini adalah pendekar-pendekar ternama yang setia kepada Mataram. Maafkan kami, Paman Sutejo dan bibi. Saya bernama Jatmika dan ini adalah Sulastri. Akan tetapi kalau Paman dan Bibi tidak mempunyai niat buruk, kenapa Bibi Retno Susilo tadi menyerangku? Tanya Sulastri, masih penasaran.
Kini Retno Susilo yang menghampiri Sulastri. Anak manis, maafkan aku. Seperti kukatakan tadi, aku menyerangmu untuk menguji apakah pedangmu itu benar pedang naga wilis yang asli. Sebelum kuterangkan kesemuanya ini, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Akan tetapi, tidak enak bicara sambil berdiri di sini. Marilah kita mencari tempat di mana kita dapat bicara dengan enak. Mari kita ke sana. Kata Sutejo, menunjuk ke arah beberapa batang pohon yang tumbuh agak ke darat. Mereka berempat lalu meninggalkan 5 orang anggota gerombolan yang menggeletak di atas pasir. 2 orang di antara mereka hanya terluka, tidak tewas dan kini mereka berdua itu sudah bangkit duduk sambil mengerang kesakitan. Biarlah yang 2 itu mengurus mayat teman-teman mereka. Demikian kata Sutejo sebelum mereka meninggalkan tempat itu, menuju ke segerombolan pohon itu. Kini mereka berempat duduk di atas batu-batu di bawah pohon dan Retno Susilo berkata kepada Sulastri. Sulastri, tolong ceritakan kepada kami, dari manakah engkau memperoleh pedang naga wilis itu? Retno Susilo menuding ke arah pedang yang tergantung di punggung Sulastri. Sulastri adalah seorang gadis yang mempunyai dasar watak keras. Ia mengerutkan alisnya. Ia kini memang sudah percaya kepada suami istri gagah di depannya itu. Akan tetapi bagaimanapun juga ia masih merasa penasaran mengapa ia harus menceritakan tentang pusakanya, pemberian mendiang Ki Ageng Pasisiran, gurunya yang kini telah tewas terbunuh orang. Maafkan aku, Bibi. Akan tetapi aku merasa heran sekali mengapa Bibi begitu tertarik kepada pedangku naga wilis yang kudapatkan sebagai pemberian guruku. Ceritakan dulu apa hubungan pedang pusaka ini denganmu, Bibi Retno Susilo. Terdengar Sutejo terkekeh. Hehe, diajeng Retno Susilo. Sekarang engkau bertemu batunya. Gadis ini mengingatkan aku kepada sikapmu di waktu muda. Sama-sama berkepala baja, hehe. Retno Susilo juga tersenyum. Memang di waktu mudanya ia adalah seorang gadis yang lincah, galak, keras hati dan berani. Akan tetapi setelah menjadi istri Sutejo, ia kini berubah banyak sekali, baca kisah Pecut Sakti Bajrakirana. Baiklah, Sulastri. Nah, dengarlah baik-baik. Wanita itu menoleh kepada suaminya dan ia menghela napas panjang, tiba-tiba tampak sedih sekali. Setelah menghela napas beberapa kali, ia melanjutkan. Peristiwa menyedihkan itu terjadi kurang lebih 8 tahun yang lalu. Ketika itu, pedang pusaka naga wilis yang sekarang menjadi milikmu itu adalah pusakaku. Aku menerimanya dari mendiang guruku yang berjuluk Nyi Rukmo Petak. Selain pedang naga wilis itu, pada saat itu anak tunggal kami yang bernama Bagus Sajiwo berusia 6 tahun dan pada suatu hari. Suara Retno Susilo melemah dan terdengar kedukaan menggetarkan suaranya. Pada suatu hari, anak kami Bagus Sajiwo itu dan pedang pusaka naga wilis hilang dari dalam kamar ketika kami berdua sedang berada di ladang. Pedang pusaka dan putraku itu hilang diculik orang dan bertahun-tahun kami mencari, berkelana kemana saja, sambil membantu Mataram dalam menghadapi lawan-lawannya. Akan tetapi sama sekali tidak ada hasilnya. Sudah 8 tahun lebih kami mencari tanpa hasil, dan hari ini aku melihat naga wilis berada di tanganmu. Dapat kalian bayangkan betapa kaget dan juga girang rasa hatiku melihat pedang itu. Mungkin ditemukannya pedang itu akan dapat membuat kami menemukan putra kami pula. Sulastri, apakah engkau melihat putra kami Bagus Sajiwo? Usianya kini tentu sudah 14 tahun. Kata pula Sutejo dengan suara mengandung penuh harapan. Sulastri dan Jatmika merasa terharu mendengar cerita itu. Kini mereka mengerti tadi Retno Susilo bersikap seperti itu ketika melihat pedang naga wilis. Sulastri menggeleng kepala dan berkata dengan suara terharu. Ia keras hati, namun juga mudah sekali menaruh iba kepada orang lain. Aku tidak pernah mendengar nama putramu itu, Bibi. Akan tetapi mengapa Bibi tadi menggunakan pedang palsu yang mirip naga wilis? Retno Susilo menghela napas panjang, wajahnya berubah agak pucat mendengar Sulastri tidak pernah mendengar puteranya.
Padahal tadinya ia mengharapkan dengan ditemukannya pedang itu maka ia akan mendapat keterangan tentang puteranya. Ia mengusap beberapa tetes air mata dari pelupuk matanya dan Sutejo lalu menepuk-nepuk pundak istrinya dengan lembut untuk menenangkannya. Aku sengaja membuat yang palsu agar menarik perhatian orang yang memiliki naga wilis asli. Nah, Sulastri, anak yang baik. Cepat ceritakan tentang pedang naga wilis yang kini menjadi milikmu itu. Engkau memperolehnya dari gurumu. Siapa gurumu dan bagaimana dia bisa mendapatkan pedangku yang hilang bersama putraku itu? Kasihan Andika, Paman dan Bibi. Kalau aku bertemu dengan orang yang menculik putra kalian, tentu akan kuhajar orang itu. Sejak kecil aku menjadi murid guruku, yaitu Eyang Ki Ageng Pasisiran atau juga dahulu bernama Ki Tejo Langit yang tinggal di pantai laut daerah Dermayu. Aku menerima pedang ini dari guruku itu kurang lebih 5 tahun yang lalu ketika aku mulai dilatih bersilat dengan pedang. Setelah aku meninggalkan perguruan, guruku memberikan pedang ini kepadaku. Sulastri, apakah gurumu itu masih tinggal di sana? Kami ingin berjumpa dengannya dan minta keterangan tentang asal mula dia mendapatkan pedang ini. Kata Sutejo. Sulastri menggeleng kepala. Guruku sudah meninggal dunia, tewas dibunuh Antek Company Belanda. Kami sedang hendak mencari pembunuh itu. Retno Susilo mendesah kecewa sekali. Apakah dia tidak pernah bercerita tentang asal-usul pedang ini? Ya, dia pernah menceritakan sedikit padaku dan agaknya cerita ini akan dapat menjadi petunjuk untuk menemukan putra kalian, Bibi. Bagaimana ceritanya? Sutejo dan Retno Susilo bertanya dengan suara hampir berbareng. Mata Retno Susilo yang masih basah memandang Sulastri penuh selidik. Ketika Eyang Guru memberikan pedang ini kepadaku, aku bertanya tentang asal-usul pedang ini. Eyang Guru berkata bahwa dia sendiri juga tidak tahu akan asal-usul pedang ini, hanya menceritakan bahwa dia merampas pedang naga wilis ini dari tangan seorang datuk dari Banten yang bernama Kiai Sidi Kawasa. Eyang Guru memang dimusuhi oleh datuk itu. Kata Eyang Guru, mereka bertanding sampai setengah hari dan akhirnya Eyang Guru dapat merampas pedang ini, sedangkan Kiai Sidi Kawasa melarikan diri dengan menderita luka. Nah, hanya itu yang kudengar dari mendiang Eyang Guruku. Kiai Sidi Kawasa. Suami istri itu saling pandang dan merasa heran. Mereka merasa tidak pernah bermusuhan dengan datuk dari Banten itu. Kenapa datuk itu mencuri pedang naga wilis dan menculik putra mereka? Siapa dia dan di mana kami dapat menemuinya? Tanya Sutejo. Sekarang aku ingat. Ya benar. Dia itu adalah datuk yang datang bersama Aki Somat dan Jaka Bintara yang hendak menangkap Neneng Salmah. Aki Somat. Sutejo bertanya. Aku pernah mendengar nama itu. Dia seorang pertapa dari Nusa Kambangan yang amat sakti. Coba ceritakan tentang orang yang menjadi datuk Banten bernama Kiai Sidi Kawasa itu. Orangnya sudah tua, hampir 70 tahun usianya. Kepalanya botak kecil, rambut di bagian bawah kepalanya yang botak itu berwarna abu-abu. Mukanya tanpa kumis atau jenggot. Hidungnya pesek dan mulutnya kecil. Suaranya lembut. Lengannya memakai akar bahar hitam dan dia memegang tongkat ular kobra. Hanya itulah seingatku, Paman. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, suami istri itu termenung. Mereka merasa tidak pernah bermusuhan dengan datuk Banten itu, bahkan mendengarnya pun baru sekarang. Akhirnya Sutejo memandang istrinya yang tampak bersedih. Retno Susilo merasa kecewa sekali. Ternyata ditemukannya pedang naga wilis tetap tidak dapat membuka rahasia tentang di mana putranya. Diajeng, agaknya kita harus pergi ke Banten mencari Kiai Sidi Kawasa. Kata Sutejo. Istrinya mengangguk. Benar, Kakang Mas. Agaknya hanya dialah yang mengetahui di mana adanya Bagus sekarang. Kita akan membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni Belanda ke Jayakarta. Setelah itu baru kita akan mencari orang itu di Banten. Jatmika merasa iba kepada pendekar sakti yang namanya amat terkenal itu.
Paman dan Bibi, saya berjanji akan membantu Andika berdua. Kalau bertemu dengan si Dikawasa, tentu saya akan memaksa dia mengaku di mana adanya adik Bagus Sajiwo. Aku juga akan membantu Andika. Akan kupaksa kakek dari Banten itu menunjukkan di mana kini Bagus Sajiwo berada. Kata pula Sulastri penuh semangat. Terima kasih. Kalian baik sekali dan kami sungguh beruntung dapat bertemu dengan kalian sehingga kini bernyala kembali api pengharapan di hati kami. Kata Sutejo. Tiba-tiba Sulastri melepaskan tali sarung pedang yang diikat di punggungnya dan menyerahkan pedang naga wilis dengan sarungnya kepada Retno Susilo. Ini pedangmu, Bibi Retno Susilo. Engkau pemilik pedang ini yang berhak memilikinya, maka ku kembalikan kepadamu. Retno Susilo terkejut. Tak disangkanya gadis berkepala baja seperti yang dikatakan suaminya itu dapat begitu lembut hati, rela mengalah dan menyerahkan pedang pusaka yang amat langka itu. Tidak Sulastri. Terima kasih banyak. Pedang itu telah dicuri orang dan mendiang gurumu yang merampas kembali dan menemukan pedang itu. Engkau memilikinya dengan sah. Aku rela pedang naga wilis ini menjadi milikmu. Keteranganmu tentang Kiai Sidi Kawasa itu sudah cukup berharga. Keselamatan anak tunggalku itu jauh lebih berharga dan penting bagiku daripada pedang ini. Nah, mulai detik ini aku menyatakan bahwa pedang naga wilis adalah milik sah dari Sulastri. Terima kasih, Bibi Retno Susilo. Sekarang kalian ceritakan, apa yang terjadi di sini dan bagaimana kalian tadi mengejar-ngejar orang-orang yang kalian katakan sebagai antek-antek Kumpeni Belanda itu. Kata Sutejo. Jatmika dan Sulastri lalu menceritakan pengalaman mereka ketika mereka melihat orang-orang Kumpeni membakar gudang ransum di Tegal. Betapa mereka melihat Ki Harya Bakawulung yang agaknya menjadi dalang pembakaran gudang ransum itu. Juga mereka menceritakan betapa mereka berdua bentrok dengan Nyi Maya Dewi yang menjadi sekutu Ki Harya Bakawulung membantu Kumpeni Belanda dan mereka berhasil membunuh raksasa Belanda, jagoan Kumpeni. Dari Tegal kami pergi ke Cirebon dan di sini kami juga melihat ada pembakaran terhadap 2 buah gudang ransum pasukan Mataram. Kami bertemu pula dengan Ki Harya Bakawulung dan kami yakin bahwa dia memang seorang di antara para pimpinan mata-mata Belanda. Kami melawan Ki Harya Bakawulung dan dikeroyok. Untung muncul Mas Aji yang menolong kami dan Ki Harya Bakawulung melarikan diri, dikejar Mas Aji. Kata Sulastri. Mas Aji? Siapa dia? Tanya Sutejo. Namanya Lindu Aji. Dia masih terhitung kakak seperguruan kami berdua. Kata Sulastri dan Jatmika merasa betapa dalam suara Sulastri terkandung kebanggaan. Lalu bagaimana? Ceritamu menarik sekali. Kata Retno Susilo. Mas Aji mengejar Ki Harya Bakawulung dan kami berdua dia minta untuk membantu usaha pemadaman kebakaran 2 buah gudang ransum itu. Akan tetapi terlambat. 2 buah gudang itu telah menjadi lautan api. Kami lalu menghajar gerombolan yang menjadi antek Belanda. Yang melarikan diri kami kejar dan 5 orang tadi adalah sebagian dari mereka. Demikianlah apa yang kami alami, Paman dan Bibi. Sutejo menghela napas panjang. Sayang sekali bahwa bangsa kita banyak yang terpikat oleh kekayaan bangsa Belanda sehingga suka menjadi pengkhianat bangsa, mudah diadu domba oleh Belanda. Kalau begini keadaannya, maka akan sukarlah mengusir Kumpeni Belanda dari tanah air. Bagaimanapun juga, masih ada para pendekar yang setia kepada Mataram dan suka membela bangsa dan negara dengan taruhan nyawa, Paman. Kata Jatmika. Sutejo mengangguk-angguk. Benar, mungkin di antara mereka itu adalah orang-orang seperti kita ini. Akan tetapi betapa banyaknya orang-orang pandai yang sakti, seperti para datuk itu, yang sudi menjadi antek Belanda pula. Sungguh sayang. Sutejo menghela napas, lalu melanjutkan. Kami mendengar bahwa bala tentara Mataram sudah mulai bergerak. Karena itu, sebaiknya kita berpencar, membantu Mataram membersihkan jalan dari para antek Belanda dan kelak kita bertemu di Batavia. Baik, Paman. Kata Jatmika.
Dengan berpencar kita dapat lebih mudah mencari datuk jahat Kiai Sidi Kawasa itu, Bibi. Kata pula Sulastri kepada Retno Susilo. Gadis ini mulai merasa suka dan kagum kepada Retno Susilo yang rela menyerahkan pedang naga wilis kepadanya. Engkau benar, Sulastri. Kita membantu Mataram sambil mencari orang-orang yang kita butuhkan. Kami mencari Kiai Sidi Kawasa dan kalian juga mencari orang yang telah menewaskan gurumu. Dua pasang pendekar itu lalu berpisah mengambil jalan masing-masing walaupun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke Batavia, benteng Kompeni Belanda. Lindu Aji mempergunakan Aji Bayu Sakti. Tubuhnya ringan sekali dan larinya secepat angin. Bagaikan seekor alap-alap, burung Raja Wali, melayang saja tubuhnya meluncur dengan cepatnya ketika dia melakukan pengejaran terhadap bayangan Ki Haria Bakawulung. Kakek ini merasa jerih melihat Aji, maka dengan mempergunakan bahan peledak dia melarikan diri ke arah barat sambil mengerahkan semua tenaga untuk berlari secepatnya. Akan tetapi sekali ini Lindu Aji tidak mau melepaskannya. Kakek itu terlalu jahat dan terlalu berbahaya. Sepak terjangnya amat merugikan Mataram dan kalau dibiarkan lolos, tentu akan menjadi penghalang besar bagi Mataram yang hendak menyerang Kompeni Belanda di Batavia. Akan tetapi, Ki Haria Bakawulung kini telah tua renta. Usianya sudah hampir 70 tahun dan cara hidupnya membuat dia tidak dapat menjaga kesehatannya. Dia suka pertapora, makan minum sampai mabok, dan bersenang-senang. Karena itu, kesehatannya mundur dan setelah berlari cepat selama beberapa jam, dia sudah terengah-engah dan keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Larinya menjadi semakin lambat dan ketika dia tiba di jalan pendakian bukit, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Lindu Aji telah melewatinya dan membalik, berdiri sambil bertolak pinggang menghadapinya. Terpaksa Ki Haria Bakawulung berhenti melangkah dan dia berdiri terengah-engah mengatur pernapasan. Biarpun hatinya merasa gentar menghadapi pemuda yang sakti mandraguna ini, namun Ki Haria Bakawulung yang merasa dirinya sebagai datuk terbesar di Madura dan sudah terlanjur menganggap diri sendiri yang paling hebat, memperlihatkan sikapnya yang angkuh. Dengan tangan kanan bertolak pinggang yang menyembunyikan tanda kekalahan pernapasan yang memburu, kakek itu menudingkan telunjuknya kepada Lindu Aji. Suaranya terdengar parau ketika dia berkata dengan penuh wibawa. Heh, Lindu Aji. Engkau ini bocah cilik, anak kecil, mau apa menghadang perjalanan seorang kakek seperti aku? Aji tersenyum walau matanya mencorong karena marah mengingat akan semua perbuatan kakek yang kini berdiri di depannya itu. Ki Haria Bakawulung, Andika masih berpura-pura tanya lagi mengapa aku menghadangmu? Lindu Aji, engkau ini seorang bocah yang kadukwani kurang dugo, terlalu berani kurang perhitungan. Engkau ini seperti seorang cucu berhadapan dengan eyangnya. Mengapa bersikap begini kurang ajar? Begitukah tata susila yang kamu pelajari? Ki Haria Bakawulung, memang aku masih muda dan Andika sudah tua sekali seperti seorang cucu dengan akeknya. Akan tetapi Andika ini tidak menabung amal kebajikan untuk bekal di akhirat nanti melainkan menumpuk dosa yang menyeretmu ke neraka jahanam. Andika seorang Madura dan kini Madura sudah menjadi keluarga Mataram sehingga Andika menjadi kawula Mataram pula. Akan tetapi, dengan tak tahu malu Andika mengkhianati bangsa dan negara, mau menjadi anjing penjilat sepatu Belanda. Andika memimpin antek-antek Belanda yang lain untuk membakari gudang-gudang ransu Mataram. Dosamu bertumpuk-tumpuk dan manusia macam Andika ini kalau dibiarkan hidup hanya akan menyengsarakan bangsa sendiri. Babo-babo, bocah kemarin sore berani memberi wejangan kepada eyangnya. Ketahuilah, bocah, aku menentang Mataram bukan untuk membantu Belanda. Hanya kebetulan saja karena Belanda memusuhi Mataram maka kami bekerja sama. Aku memang membenci Mataram. Mula-mula Mataram banyak membunuh para sahabatku ketika pasukan Mataram menyerbu ke daerah-daerah di Jawa Timur. Kemudian Mataram juga menundukkan seluruh Madura. Setelah itu menundukkan pula Surabaya dan Giri. Aku selalu menentang Mataram. Lebih celaka lagi, putra tunggalku Si Dibya Sakti juga tewas ketika Mataram menyerbu Madura. Dendamku tumpuk undung, bertumpuk-tumpuk,
maka pemusuhan antara Belanda dan Mataram ini membuka kesempatan kepadaku untuk membalas dendam. Itu sudah adil. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ki Haria Bakawulung. Andika terlalu mementingkan urusan pribadi. Apa artinya persoalan pribadi? Apa artinya persoalan pribadi kalau dibandingkan dengan persoalan mengenai bangsa dan negara? Ketahuilah, Kanjeng Gusti Sultan Agung menundukkan semua daerah itu justru untuk menggalang persatuan, untuk mempersatukan semua kekuatan di Nusantara untuk bangkit melawan Kompeni Belanda yang merupakan ancaman besar bagi nusa dan bangsa. Dalam keadaan tanah air terancam, sepatutnya Andika mengesampingkan dulu semua dendam pribadi, lalu bersatu untuk melawan Belanda. Sebaliknya, Andika malah membantu Belanda hendak menyengsarakan rakyat. Keparat jahanam! Mampuslah kau! Bentak Ki Haria Bakawulung yang sudah marah sekali dan sejak tadi diam-diam telah menghimpun tenaga saktinya, siap untuk menyerang sambil melepaskan lelah. Tiba-tiba dia sudah mengeluarkan satu pukulan jarak jauh Cantuka Sakti. Kedua kakinya ditekuk hampir berjongkok dan kedua tangannya mendorong ke depan, mulutnya mengeluarkan bunyi yang keluar dari perutnya, seperti seekor katak raksasa. Kok. Dari kedua telapak tangan yang didorongkan itu menyambar hawa pukulan yang dahsyat sekali ke arah Aji. Namun Lindu Aji sudah mengenal pukulan yang dahsyat ini. Dengan gerakan rinagan dari Aji Bayu Sakti, tubuh pemuda itu sudah berkelebat, mengelak dengan loncatan kilat ke kiri, sejauh 4 meter. Wus! Kraak! Bruk! Hawa pukulan dahsyat yang luput mengenai tubuh Aji itu menghantam sebatang pohon jati yang berada di belakang di mana Aji tadi berdiri dan pohon sebesar tubuh orang itu pun patah dan tumbang. Ki Haria Bakawulung menjadi semakin marah dan penasaran. Dalam kemarahannya itu, dia menjadi nekat dan lupa bahwa dia menghadapi seorang pemuda yang benar-benar merupakan lawan tangguh. Apalagi pada saat itu, persediaan bahan peledak yang dia dapatkan dari Belanda telah habis sehingga dia tidak dapat menggunakan bahan peledak itu untuk melarikan diri. 3 kali dia menyerang dengan Aji Cantuka Sakti. Akan tetapi pemuda itu selalu dapat mengelak dengan cepat sekali sehingga semua pukulannya hanya menumbangkan pohon. Padahal, penggunaan Aji Cantuka Sakti itu membutuhkan tenaga sakti yang besar. Ki Haria Bakawulung yang sudah tua itu mulai lelah dan dia khawatir kalau kehabisan tenaga apabila dia terus-menerus menyerang dengan Aji itu. Kakek itu kini berdiri tegak, mulutnya berkemak-kemik membaca mantra. Kedua telapak tangannya digosok-gosok perlahan dengan gerakan memutar dan perlahan-lahan dari pergeseran 2 buah telapak tangan itu mengepul asap hitam. Aji melihat ini dan dia pun sudah siap siaga menghadapi Aji Pamungkas yang amat berbahaya itu. Dia pun mengerahkan tenaga sakti, bukan tenaga sakti yang mengandung daya serang dari Aji Surya Chandra, melainkan tenaga sakti yang disebut Aji Tirta Bantala, yang mengandung kekuatan gaib menyerap dan menghisap seperti yang terkandung dalam air dan tanah. Aji ini pada dasarnya merupakan penyerahan total terhadap kekuasaan Gusti Allah yang terdapat pada air dan tanah, yang dapat menerima apa saja tanpa terluka, memberi daya hidup kepada segala sesuatu, juga dapat menyerap segala macam kekerasan dan kekuatan tanpa menyerang, selalu menang tanpa menggunakan kekerasan. Aji Kukus Langking. Ag. Ki Haria Bakawulung mendorongkan kedua telapak tangannya dan asap hitam tebal menyambar ke arah Lindu Aji. Aji berdiri tegak, kedua lengannya bersedakap, kedua matanya terpejam. Dia seolah menyerah dan menerima saja serangan asap hitam bergulung-gulung itu. Asap hitam menyelimuti dirinya, akan tetapi hanya menggerakkan rambut dan pakaiannya saja dan lewat seakan tidak berpengaruh sedikit pun. Padahal biasanya Aji itu dapat menghanguskan tubuh lawan. Melihat serangan Aji Kukus Langking itu lewat saja dan sama sekali tidak mempengaruhi lawannya, Ki Haria Bakawulung terkejut dan menjadi semakin penasaran. Dia menghunus senjatanya, sebatang keris besar panjang berlok 9. Hagah! Dia menggereng lalu melompat ke depan, menyerang dengan kerisnya, ditusukkan ke arah perut Aji yang masih berdiri bersedakap.
Akan tetapi ketika ujung keris sudah mendekati tubuh Aji, pemuda itu mencelat dengan amat gesitnya, mengelak dan bersilat dengan ilmu silat wanara sakti yang sudah bercampur dengan gerakan-gerakan yang ditirunya dari perkelahian antara alap-alap dan ular. Dengan gesit bagaikan seekor kera sakti dia dapat menghindarkan semua serangan keris. Kemudian dengan sambaran seperti seekor burung alap-alap, dia membalas serangan itu dengan keris Kiai Nagawelang di tangannya. Perkelahian antara dua orang dengan menggunakan keris ini berlangsung seru bukan main, bayangan mereka berkelebatan sehingga sukar dapat diikuti mata biasa. Keduanya sama-sama ahli bermain senjata itu, sama-sama tangkas, sama-sama kebal sehingga kulit tubuh mereka berani menerima ujung keris lawan kalau serangan itu tidak terlalu berbahaya dan tidak sempat dielakkan atau ditangkis lagi. Akan tetapi kembali hukum alam menentukan. Usia tua membuat Ki Haria Bakawulung berkurang daya tahannya, juga napasnya tidak sekuat dulu. Tenaganya melemah, napasnya memburu dan tubuhnya sudah basah oleh keringatnya sendiri. Terang gecering. Terang. Berkali-kali kedua batang keris itu bertemu di udara dan satu benturan yang amat kuat terjadi. Bunga api berpijar menyilaukan mata dan keris Luk 9 di tangan Datuk Madura itu terpental jauh. Ki Haria Bakawulung melompat ke belakang dan terhuyung. Dia lalu mengerahkan seluruh sisa tenaganya, menyerang dengan Aji Cantuka Sakti, mendorongkan kedua telapak tangannya ke depan. Aji sudah menyarungkan kerisnya dan tadinya dia mengira bahwa kakek itu akan mengaku kalah dan menyerah untuk dia tangkap dan bawa sebagai tawanan ke Kadipaten Cirebon. Akan tetapi tak disangkanya kakek itu menyerangnya lagi dengan aji pukulan yang ganas dan dahsyat itu. Dia tidak lagi menghindar, melainkan mengerahkan tenaga Surya Chandra lalu menyambut dengan dorongan kedua kakinya ke atas tanah. Itulah aji guh bumi dan seketika tanah rasanya tergetar dan ada kekuatan amat dahsyat keluar dari kedua telapak tangannya menyambut pukulan jarak jauh yang dilontarkan Ki Haria Bakawulung. Cut! Blar! Tubuh Lindu Aji terdorong mundur sampai 5 langkah dan agak terhuyung. Akan tetapi tubuh Ki Haria Bakawulung terlempar ke belakang seperti daun kering tertup angin dan dia terbanting jatuh ke atas tanah. Akan tetapi dengan cepat dia dapat bangkit duduk bersila, mukanya pucat seperti kapur dan kedua lengannya bersedakap, kedua matanya terpejam. Lindu Aji juga duduk bersila, mengatur pernapasannya dan memulihkan keadaan dirinya yang terguncang hebat. Setelah tubuhnya segar kembali, Aji membuka mata dan melihat Ki Haria Bakawulung masih duduk bersila dalam jarak kurang lebih 10 meter darinya. Dia lalu bangkit berdiri dan menghadapi serangan tiba-tiba dari kakek yang dikdaya dan licik itu. Setelah berdiri dalam jarak 3 meter, dia melihat kakek itu tetap tak bergerak. Mukanya pucat seperti kapur dan matanya terpejam. Sedetik pun tidak tampak gerakan, bahkan Aji melihat tidak adanya gerakan dada dan perut yang sedang bernapas. Aji lalu menghampirinya dan dengan hati-hati dan perlahan dia menyentuh dan mendorong pundak kakek itu. Tubuh kakek itu roboh terjengkang dalam keadaan kaki masih bersila dan tangan masih bersedakap. Aji cepat berjongkok dan menempelkan tangannya pada leher dan dada kakek itu. Tidak ada lagi denyut jantung. Kakek Ki Haria Bakawulung telah tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Gusti Allah mengampuni dosa-dosamu, Ki Haria Bakawulung. Aji berbisik dan dia lalu meluruskan kaki tangan yang masih bersila dan bersedakap itu. Dia bersila dekat jenazah itu dan melamun. Alangkah bodohnya manusia, pikirnya dalam lamunan. Gusti Allah telah menciptakan manusia hidup di dunia ini dengan segala berkah yang berlimpahan. Isi dunia ini seolah diciptakan Gusti Allah untuk membahagiakan manusia hidup di dunia, agar manusia dapat selalu ingat akan berjah dan kehadirannya, hidup penuh damai sejahtera dan berbahagia bersama-sama, saling mengasihi, saling bantu, saling melindungi agar bersama-sama dapat selalu memuji dan memuja asma Allah yang Maha Kasih. Manusia diberi kehidupan, diberi jasmani agar dapat mengatur dan membangun dunia demi kesejahteraan hidup. Akan tetapi apa yang terjadi? Manusia malah melupakan Gusti Allah,
mendewa-dewakan iblis berupa nafsu demi menyenangkan dan mendatangkan nikmat kepada jasmaninya. Lupa bahwa sewaktu-waktu, jasmani ini akan mati dan tidak ada gunanya lagi seperti Ki Haria Baka Wulung yang menggeletak tanpa nyawa di depannya. Setelah duduk tepekur beberapa lamanya, Lindu Aji lalu bekerja menggali lubang dan dia mengubur jenazah Ki Haria Baka Wulung sebagaimana mestinya. Baginya, Ki Haria Baka Wulung dengan segala perbuatannya yang menyengsarakan orang lain itu telah tiada. Yang diurusnya, dikubur sebagaimana mestinya adalah jasad mati seorang manusia, sesama hidupnya di dunia ini. Setelah mengubur jenazah itu baik-baik, dia lalu mengangkat sebuah batu besar dan ditaruh di depan makam sebagai pengganti nisan atau tanda bahwa di tempat itu terletak kuburan jenazah Ki Haria Baka Wulung. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.